Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan buat pemirsa yang baru bergabung dengan channel kami agar bisa mengikuti pengajian ngaji yang diasuh oleh Ki Jolo Jolo. Saya sarankan buka video-video sebelum ini, karena ini sudah episode yang kesekian lah, udah banyak lah, udah hampir selesai di etape pertama. Saya sendiri yang baru ngaji model begini, model kayak Ki Jolo Jolo ini, terus terang aja saya baru juga. Tapi yang saya rasakan di hari ke-52 ini, kalau kemarin ibarat kita berenang tuh di permukaan, waduh berat sekali. Harus tarik nafas, nyelam, tarik nafas, nyelam. Tapi setelah nyelam sekalian, kita sudah tidak terkena gelombang lagi, tapi kena arus, tambah ngeluh. Tapi arus itu malah lebih mudah, karena kita melawan arus atau kita terbawa arus. Kalau kita melawan arus, pasti kehabisan nafas, kehabisan tenaga, kelelahan, ya mati juga, alias sia-sia. Tapi kalau kita mengikuti arus, nah kita tinggal mengarahkan saja kemana ujungnya arus ini, lebih mudah. Tapi kalau kita melawan arus, energinya lebih besar. Maksud saya pemirsa, untuk mengikuti kajian-kajian yang dibawakan oleh Ki Jolo agar mudah, kosongkan pikiran, tinggalkan semua apa yang sudah ada selama ini. Bahasa gampangnya, di burning, di riset dulu. Karena dengan di burning, di riset, kita kan mulai dari lembaran baru lagi, lebih enak. Tapi kalau kita mencoba mempersuskan, kemudian memadan-madankan, iwas ngeluh nanti. Itu saya alamin di hari-hari awal-awal. Ya kok banyak O-nya lah. Tapi kesininya sudah nggak ada lagi O-nya, yang ada I, A, I. Nah, kalau sudah I, tinggal ditemplate noe, plek podo. Monggo, Jolo. Oke, terima kasih. Tapi ternyata kaitannya seluruh apa yang kamu lakukan itu sesungguhnya kamu harus mengerti al-ikhlas itu sendiri. Makanya orang sering ngomong ikhlas, maksudnya ikhlas apa? Itu kan sampai saat ini ya ikhlas itu memasrahkan atau gimana? Bukan itu. Karena ikhlas sendiri, al-ikhlas itu sendiri sesungguhnya ritual sholatmu itu. Kamu menghadirkan seluruh tanpa kealpaan apa yang ada di jasmani rohani sama jiwamu itu betul-betul. Dan itulah sesungguhnya bentuk penyaksianmu, dan disaksikan itu dengan sendirinya otomatis. Karena mengapa? Ternyata persaksianmu sendiri itu terbatas, tapi Allah itu meliputi seluruhnya. Itu yang perlu kamu selalu. Makanya di situ nanti kaitannya zikir dan tasbihmu itu, karena tidak akan bisa terlepas dari surat al-ikhlas itu, gitu loh. Padahal tidak ada kata-kata ikhlas di situ. Justru di situ adanya sumpah semua. Nah, bagaimana kamu nanti di situ ternyata ada somat yang tujuannya untuk menggantungkan seluruh hidupmu, seluruh aktivitasmu, dan kamu harus menyadari dirimu itu siapa. Sehingga nanti kamu ngerti al-ikhlas itu sebetulnya kemasan kamu memahami tentang kejadianmu dari ilmu, nanti kembali ke ilmu. Jadi terjadi peleburan sesungguhnya nanti pada akhirnya nanti, sehingga ke irji'i ila rabbika, malah ini tidak tercatat saya. Itu surat apa saya lupa. Nanti coba juga cari sendirilah ya, bahwa kamu nanti irji'i itu kembalimu, tempat kembalimu. Nanti kamu menjadi rodiyah, mardiyah itu di situ itu. Peleburannya sesungguhnya nanti di situ itu ya.
Nanti makanya besok kita anu lagi lah, peleburan dari seluruh perjalanan hidupmu nanti di situ itu puncaknya. Sebetulnya ke sana. Cuma saya ketelesut satu. Eman. Ngapunten, kebetulan saya termasuk ada ketelesutnya. Sebetulnya ini kalau sudah ngerti Al-Ikhlas, kamu menuju ke itu tadi. Tolong carikan yang itu Mas ya. Itu surat ayatnya apa ya? Ngapunten pemirsa. Makanya seneng saya itu nek jenengan juga kritis, bisa mengetengahkan ini di jolo-jolo surat yang berkaitan dengan irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah fatukuli fi jannati itu surat apa Mas itu? Tolong carikan ya. Irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah fatukuli fi jannati. Al-Quran surat Al-Fajr ayat 28 Mas. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridho. Alhamdulillah, ternyata itu surat Al-Fajr ayat 28. Coba Mas, surat Al-Fajr ayat 28. Ini ndelalah HP kok kiyon mulung. Alhamdulillah ketemu. Sesungguhnya ini kaitannya dengan Al-Ikhlas itu kesini. Ini sudah terjadi peleburan sebetulnya dirimu. Dan ini nanti saat jenengan rojiun itu 28. Oke. Itu orang nanti membacaannya Al-Fajr ayat 28. J. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Biasanya mardiyah nama perempuan. Iya, ya. Makanya pemirsa, alhamdulillah yang tadi ketemu, saya ketelesut dan untung saya ingat ya. Jadi jenengan nanti makanya sebelum masuk ke sholat, itu jenengan sebelum akimi sholat sholat itu karena jenengan al-ma'adid 10 tangga itu yang tadi saya singgung sedikit itu tadi. Jadi saat jenengan naik 10 tangga itu sebetulnya napak tilas kan. Napak tilas bahwa sesungguhnya awalnya bumi dan langit itu bersatu padu, dipisahkan. Ada konsekuensi logis bagaimana kamu harus kembali napak tilas kepada kejadian bumi ini dan langit ini itu tadi. Luar biasanya Allah di situ. Saya sampai mengkorok ya. Napak tilas dulu itu saya saat masih di Pramuka. Istilah napak tilas, mengapa makanya mencari jalan pulang. Iya. Napak tilas itu. Terus napak tilas sejarahnya Jenderal Sudirman. Napak tilas apa? Itu saya dulu ya tak anggap apa ya, tapi sekarang setelah masuk ke Al-Qur'an, ya Allah Gusti, ternyata jenengan ini karepe ngono napak tilasnya aku dari kemusyahadahan itu sampai nanti pulang iki padha karo jenengan awalnya bumi mau karo langit disatukne, satu padu dipisahkan dan napak tilasmu ning salatmu iku lho. Selama ini sapa wong sing mengungkap Al-Qur'an seperti ini siapa gitu loh. Padahal ning ayat sangat logis seperti ini gitu loh, Pak. Kan ya repot kalau terus kita hanya ngomong Quran dilafatne gani-gani sing ditunjukne panjenengan benjing nggih. Nek teng surga, nek mboten nderek si fulan, mboten saged jenengan disikut karena gak tahu sedekah ning si fulan. Bahasa-bahasa seperti orang sekelas beliau loh ngomong seperti itu di mana itu loh. Kan ya lucu. Itu loh, maksud saya jangan seperti itu gitu loh. Nasibam kita. Tidak sekedar nasibam kitab lah, itu udah kelasnya ahlul kitab kalau itu pemirsa. Nyun saya pun jenengan galih dhewe lah, jenengan kan dhewe mah. Tadi iki wah bener lah, saya nek wis maca Al-Qur'an. Jadi kalau kacamata saya melihat ya, bukan maunya dia begitu sebenarnya, tapi karena dia turunan dari situ tidak mau menggali lagi. Maybe. Akhirnya
sudah keenakan di situ, Ya. dia tidak pernah. Coba lihat di sebelahmu kiri dan kanan, ada apa saja. Mentang-mentang udah jadi pohon durian, merasa paling besar, paling enak, paling kuat. Iya. Padahal durian itu tidak dimakan sama sapi, karena sapi cuma makan rumput. Tapi untuk jadi durian 8 tahun, 10 tahun tuh baru berbuah. Iya. Ya bisa jadi seperti itu. Tapi memang ahli kitab itu nakal sudah. Mestinya beliau secara ketatabahasaan lebih pinter, lafadznya juga pinter. Terus beliau juga orang yang luar biasa. Saya anggap ya nyun sewu ya. Tapi Saya tidak menafikan semuanya. ada ayat yang begini, Tuhan itu mengangkat satu derajat orang yang dia kehendaki Iya. dan merendahkan satu derajat orang yang dia kehendaki juga. Oh iya, otomatis. Artinya beruntunglah orang yang terangkat Iya. daripada orang yang direndahkan, apalagi dibalik kayak Sodom. Kalau Sodom kan jelas dibalik, Iya. tambah parah kan? Nah, artinya dari situ juga dari yang perjalanan kemarin saya lihat itu selalu ada alasan untuk meneteskan air mata karena tidak jadi tersangka. Itu aja kalau saya sekarang ini. Gampangnya begitu. Dan selalu ada alasan untuk mengucapkan rasa syukur, rasa terima kasih. Untung tidak jadi tersangka. Kalau jadi tersangka, kan gitu akhirnya. Iya, iya. Itu saja. Tapi makanya saya kalau sudah menyentuh gini jane aku ki cengeng nek wis kaitane mbek Al-Qur'an, apalagi sudah ngerti yang artinya itu masyaallah Gusti. Kula janjane urip ning gelare jagat iki ya sekedar napati las tempat jenengan. Enggak bisa ndak sudah. Terus mau ngomong apa sekarang? Kalau jenengan wis buka Quran tenanan, bahkan iki ning ilmu kitab lho, ndak main-main lho. Ini betul-betul di ilmu kitabnya itu puncaknya ini. Ini aja belum selesai. Ini kan belum puncak ilmu kitab yang kemarin kan baru Al-Fatir tuh yang disinggung Mas Kaji. Nah saat di Al-Fatir tuh saya mikir Mas Kaji pulang itu nggak tidur, tak cari lagi ayat pendukung yang lebih real apa ini, yang lebih mendekati sesungguhnya sholat itu sendiri apa gitu loh. Coba sekarang kalau saya ini tidak bertanya, cuman apa ya? Coba kita refleksikan. Iya, iya. Jadi gini, ketika artinya saja saya bilang ayatnya, maka celakalah orang yang sholat, orang yang lalai di dalam sholatnya. Iya. Itu artinya loh. Iya. Kemudian dengan hidup ini seperti sendera gurau saja. Artinya di situ Tuhan itu cuma mau bilang, kon sholat ya teman-teman tapi lalai. Tapi di sisi lain Tuhan tuh bilang, ojo mbok kayak angel, urip iku Ya sing enak. sing enak, bersandar gurau saja lah. Iya, iya, iya. Karena kalau terlalu serius, ya itu jadi lalai. Saking seriusnya. Tapi kalau bersandar gurau, tapi kena di esensinya, ya begitu gitu loh. Ya. Tapi ya tadi juga kalau lagi dilihat kemarin tuh bilang sebenarnya Allah sudah melepaskan ke kamu semua, kamu mau milih jadi apa, Iyalah. kan gitu kan. Iya. Tapi kalau dilihat saya naikkan beberapa derajat dan saya rendahkan beberapa derajat, itu ada ayat yang begini. Iya. Kemudian ada lagi ayat yang bilang begini, kalau Tuhan sudah menetapkan katanya kamu jadi itu, Iya. kan sudah ditetapkan. Iya. Contohnya, ya tadi dikutuklah kasarnya setan itu dari surga, ya kan? Iya, iya. Dikutuk. Sebetulnya Allah tidak pernah mengkutuk ya. Itu nanti beda. Itu nanti pembahasannya di setelah ini Mas ya. Makanya jenengan ben ngerti korelasi antara jin dan jiwa. Arahnya ke sana. Jadi sebetulnya Allah tidak mengkutuk dan mengenaskan manusia itu tidak. Tapi nanti tak gimana ya? Itu nanti dibahas tersendiri Mas. Jangan di sini dulu. Karena ini tujuannya bukan untuk bahas itu, nanti beda lagi itu, gitu loh.
Karena ini di ilmu kitabnya. Nah itu tadi jenengan buka neng ayat piro Mas sing saya tadi 28 ya. Terus jenengan waca sing ayat 27 sampai 30 Al-Fajr Mas. Tetep 27 sampai 30. Itu harus jenengan waca kabeh. Mulai 27 sampai 30-nya nanti bacakan artinya Mas. Ya, Jenengan ben lebih paham. ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Ya, itu yang 27. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya. Terus. Habis sudah 30. Oh, itu sudah, itu tadi mulai 27 sampai 30. Iya. Nah, makanya itu kepanjangannya. Kalau saya tadi kan hanya tak cupil yang sedikit Mas. Nah, kepanjangannya sampai seperti itu. Jadi mulai 27 sampai 30 diulang lagi Mas pembacaannya. Wahai jiwa ya. yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kalau bahasa ridho itu kan dari kata-kata wal'ad sesungguhnya. Padahal jenengan itu ternyata neng arti bora gitu loh. Nah, tapi kan juga harus napak tilas tuh Mas. Terbukti saat napak tilas itu sebetulnya kamu saat melakukan apa Mas? Sholat. Nah, nek melakukan sholat kan berarti jenengan ini gak nate napak tilas toh. Gak kelingan nek jenengan ini jane ko langit karo ko bumi itu loh Mas. Karena nyatanya jenengan itu jasmani rohani ada jiwanya. Tapi kepalamu adalah singgasana kelangitanmu. Tapi ingatlah bahwa di mata kakimu enek Ka'bah Mas. Makanya jenengan iku nek mudun sujud yo aslinya Ka'bah itu di situ. Ilal Ka'bain neng Al-Maidah itu mau. Al-Maidah surat Al-Maidah ayat 6 coba jenengan buka. Oh ben ngerti gitu loh Mas. Itu sebelum sholat saat jenengan wudu kudunya mbok baca. Biar ingat kembali pemirsa. Ini tak ingatkan lagi untuk Al-Maidah ayat 6 coba. Ya ayyuhallazina amanu Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa arzulakum ilal ka'bain wa in kuntum zunuban fatahara wa in kuntum marda au ala syafarin au jaa ahadu minkum minal ghaiti au lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayyamamu syahidan thayyiban famshahu biwujuhikum wa arjulakum wa ahdiyakum minhu marzi ma yuridullah yaj'al alaikum min harazin walakin yuridu yutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Artinya baca pelan-pelan. Wahai orang-orang yang beriman, Ya. apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Mata kaki itu ilal ka'bainnya itu Mas. Bayangkan. Nah selama ini penerjemahannya gimana? Padahal Al-Baqah dengan Ka'bah itu beda. Ilal ka'baini. Dua mata kaki Ka'bah ini. Nah, bayangkan
Lah orang ngomong Ka'bah karo Ka'bahin dipadane lho Mas. Ya, ya. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah dengan debu yang baik, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyucikan kamu, tetapi Dia nak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Nah, kaitannya mbak nikmat karo syukur. Padahal nikmat itu spesifiknya di umul kitab tadi. Orang yang mendapat karunia dan nikmat itu termasuk orang yang musyahadah, yang sodik, ngamalan solikan, yang terakhir ulama warasatul Ambiya. Pada jalan siratal mustaqim, tapi kaitannya kok karo penyentuh wanita. Ini kaitannya gimana nek jenengan ra ngerti adime lah bingung Mas nek ngono ngaitno. Belum saya jelaskan ini. Berarti yang terkoneksi atau yang tidak terkoneksi dengan kalimat itu berarti ada yang miss berarti. Lah makanya Mas, selama ini jenengan piye? Engko nek wudu nawaitu wudu ali rofil hadasil asgharil fardholillahi taala. Bayangkan toh Mas itu. Ini terus padha karo ngene lho Mas. Usoli sunatan tarwihi kok iso tarwih lho. Sampai nglakoni salat sunah saat malam hari bulan Ramadan. Kok jopomu nawaitu usoli sunatan tarwihi iki piye? Jlentre aku kan ya bingung ngono lho. Dia pakai dasar apa lagi itu gitu loh Mas. Kayak ngono iku mau lho Mas, maksudku aku mengetengahkan itu. Ben jenengan ngerti antara kebenaran dan pembenaran. Padahal pembenarannya dilakukan wong sak alam donya wis ngene aku ngomong. Akhirnya sapa wonge kan ngomong ngene, kowe kok sok bener dhewe. Kowe kok sok suci dhewe wong sak donya nglakoni iki. Arep ngomong apa jenengan nek ngono ne? Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jadi saya angan-angan membayangkan baik di Mekah maupun di Madinah di tempatnya itu ada orang ngaji di sekitaran masjid dengan kolak-kolak kecil. Ada orang membuat kajian dan mengkaji di sebuah tempat di luar Ka'bah dan di luar Mekah. Artinya ini saya sekarang meyakini yang di dalam sistem otomatis mengikuti yang membuat sistem. Betul. Sementara ngaji yang di sekitar Ka'bah atau di sekitaran makam Rasulullah itu dia damparan kalau kita bahasa sini. Ya. Yang itu ya face to face, satu alangkah kecil, satu alangkah kecil. Dan setahu saya kayak ulama-ulama yang dari Indonesia ngaji ke sana, Ya. itu belum pakai kelas, masih damparan. Ya. Nah, itu begitu dan tetap seperti itu sampai saat ini. Tapi ada juga yang sudah dibuat dalam sebuah sistem atau format. Ya. Tentunya kalau sudah yang namanya membuat secara sistem dan format kan ada penting. Iya, ada kemasan. Karena semuanya tidak serta-merta begitu saja. Oke. Yang di sini ada nilai, sementara yang di sini dia tidak ada nilai kecuali semata-mata ingin menyampaikan apa adanya. Iya. Ya, terus jenengan tak takoni. Kudune sing entuk ngomong halal harami Al-Qur'an. Apa fatwane wong, Mas? Ya otomatis Quran lah wong kare ngikutin. Tapi kalau ngikutin Quran nggak oleh. Karena jadinya gak lengkap Quran, perlu didukung lagi dengan sesuatu. Nah itu kan kembali ke ilmiah kitab, nggak urus. Lah makanya saya kadang itu bingung. Lah ya loh, orang kok sampai seberaninya itu Mas. Ya. Harusnya yang menghalalkan, mengharamkan itu bukan fatwa, Mas. Karena dia sudah Lahirnya harus membaca dari ini, Al-Qur'an. Karena dia sudah membaca ini kan berarti ahli kitab sudah. Iya. Akhirnya, oh aku gak lewat popo nek iki tokno. Kudu didukung oleh buatan saya biar saya dapat apa-apa. Nah, itu kalau bahasa kita.
Ya, ini Secara maksud saya gini loh, normal. saya mengetekankan seperti ini nggak duding sopo-sopo loh Mas ya. Nggak mengejas siapapun, artinya saya nggak menilai Kita siapapun. ini hanya mencoba menyampaikan ini Apa adanya, tanpa gitu loh. sensor. Iya. Karena memang kita tidak perlu ada lembaga sensor Quran. Ya, terus kemudian tak takoni meneh. Nah, apalagi orang sampai ngejas mengkafir-kafirkan. Terus ngejas bahwa dia itu termasuk orang yang apa istilahnya seperti kasusnya Ahok ini jenisnya apa Mas? Penistaan agama ya. Itu kan yang bisa begitu itu hanya Al-Qur'an toh Mas sesungguhnya. Nek awake dhewe ngomong nek Al-Karim karo Al-Adim loh Mas. Lah nek orang sampai menfatwakan, bahkan orang golongan satu dengan yang lainnya menggolong-golongkan kalau bukan golongannya diserang dan disalahkan, yang bener golongannya dia, kan tidak bener ini sebetulnya. Gini Harusnya Al-Quran tidak seperti itu. Dulu yang saya loh ya, dulu saya memaknai kalimat kafir atau orang kafir itu berarti orang yang di luar yang percaya sama Quran. Iya. Itu saya sebut orang kafir. Iya. Tapi hari ini ternyata kalau kita berdasarkan Al-Furqan, Iya. kafir itu adalah orang yang tidak mau menerima petunjuk Al-Quran. Iya. Kafir. Sudah. Ketutup gitu aja. Ya weh. sudah. Akhirnya nggak iso Nah, syukur. akhirnya dari situ saya paham. Ternyata yang kafir itu justru bukan orang sebelah, kebanyakan orang yang pegangan ini. Iyalah. Karena yang dipegang ternyata cuman kalau botol tuh dia nggak megang ininya ya, megang botolnya lunyu kayak orang panjat pinang. Iya. Nggak pernah bisa sampai ke puncak. Nah, baru di situ konsekuensinya maka celakalah orang yang sholat. Iya. Lalai di dalam sholatnya. Dalam sholatnya. Karena dia tidak tahu esensi sholat itu apa. Karena ternyata di dalam sholat itu ada zakat sholat, ada sedekahnya sholat. Iya. Nah, kalau kita sudah ngomong zakat sholat, sedekahnya sholat, orang tambah bingung lagi. Apa sholat kok di zakat terus di sedekah ini? Padahal nek jenengan mau mengingat kembali ke sini apa yang kita ketengahkan, ini kan saya tidak mengada-ngada dengan adanya ini gitu loh Mas. Nyatanya kemasan yang kita bahas ini tadi semua ada di dirimu sendiri apa enggak Mas? Quran itu tidak ada membahas Luar diri kan? ya, semua dalam diri, tapi konteks Al-Quran itu sendiri ada untuk diri, ada untuk luar diri. Ya otomatis Iya, karena kan? keseimbangan. Nah, tapi kebanyakan orang dia lebih bahasa sampean itu kayak petek sing dipangan kulite duduk bijinya. Ya, Tapi itu aja dia paling nggak sadar gampang. nek mangan kulit. Karena dia memang dia tidak tahu Oh, bijinya. betul. Yang dia Kalau tahu itu kacang bener, itu salaman. ditelan semuanya. Ya nek itu bener. Jadi yang dia lihat, oh ini kacang dimakan, sak Iya. kulit-kulite. Bahkan raya malah isinya dibuang kok. Nah, kalau itu Dia parah. nggak tahu kok. Karuan yang orang ini makan kacang tapi masih ada juga di dalamnya. Ya. Karena dia nggak tahu, nggak bisa bukanya. Tapi be oleh lorong kok. Nah itu kan resiko. Jadi yang saya tangkap seperti itu gitu loh. Tapi ketika kita sudah tadi paham bahwa Al-Quran itu ada Al-Quranul Karim, Al-Quran Al-Quran Adim, ya sudah selesai. Iya. Tapi jenengan so ngomong ngono kan setelah 52 membahas hari. ini toh. Ya, setelah 52 Setelah ngaji itu pun kadang masih lupa-lupa atau bukan kadang masih lupa-lupa, nggak tahu. Kalau lupa kan pernah tahu. Saya nggak tahu gitu aja. Karena Itulah. saya juga tidak mau merepotkan diri, ya nggak tahu Ya, aja. Gitu. itulah kesulitannya pemirsa. Karena mengapa? Saya contohkan kemarin membaca sesuatu itu aja kalau ditempelkan di batukmu sulit kok. Apalagi ini sudah namanya jiwa itu melebur di dalam dirimu, ikut di aliran darahmu yang selama ini melalui proses penyempurnaan yang ada di dalam dirimu itu sendiri. Itulah yang sulitnya. Terus nyuwun sewu, selain itu juga berkaitan dengan seluruh alam semesta kemasannya. Sehingga kamu harus melampaui alam-alam itu yang kamu harus ngerti alam itu apa saja kan gitu loh. Lah nek ndak terus gimana kamu gitu loh. Seperti kalau nggak salah suratnya ini Al-Maidah, cuman ayatnya awal-awal. Sekelasnya Nabi Muhammad saja, setelah dia tahu isi Al-Quran, Iya. dia menangis kok pengen mengajak saudara teman baiknya untuk ikut ke dia. Iya. Tapi
Tidak bisa. Iya, pamannya sendiri pada akhirnya tetap Iya, nggak mau kok. Nah itu saya bayangkan Padahal si ngopeni secara fisik, betapa itu dia wah menangis maksudnya. Iyalah, tidak Itu bisa menafikan kanjeng itu. Nabi. Iya, Kita ini bukan Nabi, bukan siapa. iya iya. Ngajak bojone nggak iso. Kan itu gampangnya. Tapi untungnya karena kita yang tahu, dia nggak tahu. Harapmu wis negatif, nggak harapmu, engkau sing kelejingan ya awakmu. Iyalah, Ya sudah, ngapain? silakan pikir Gitu. saja. Yang Ya. penting saya sudah berusaha mengajak, Iya, karena saya sayang. tetap baik. Tapi karena sayang saya ini, mbok kira saya ada udang di balik bakwan. Ya salahmu, karena nggak ada udang di balik bakwan ya kok. Ya, makanya mas, saya itu selalu itulah, makanya ngantos saya itu jenengan itu semuanya lah, termasuk saya itu juga menasihati diri saya. Memang Al-Quran itu sesungguhnya diri saya kok. Makanya kamu ya harus membaca dirimu itu ilmu gitu loh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, setelah subscribe, saya mengajak napak tilas sedikit. Bayangkan seorang bayi lahir. Ya, bayangkan seorang bayi lahir. Masih dia kembar kembar dua dan seterusnya. Tapi kan apanya ini namanya? Kemasan fisik. Kalau lahir itu Sosok. kan apa, kalau air ketubannya kan Kalau sendiri-sendiri. ketuban, iya, plasentanya. Ya 3 bayi kan juga tetap 3 Iya, ketuban. iya pastilah. Itu satu artinya dia terbungkus dengan sendiri-sendiri. Iya. Bayangkan orang mati pun juga sendiri-sendiri. Nggak ada yang berbarengan. Ya iyalah. Walaupun sudah suami istri yang disahkan dengan ijab kabul di mata Gusti Allah. Kan kalau suaminya mati, istrinya nggak mau ikut. Ya enggak mau lah. Gini ya, orang naik pesawat sama-sama. Matinya ternyata sendiri-sendiri juga kok. Ya. Itu loh. Bahkan ada yang selamat dan cuma Ya. satu orang yang di India kemarin karena dia loncat. Iya, Nah. ya wes. Sebetulnya bukti itu semua ada. Ya, Tapi nanti ya ada pengecualian mas, Nah. jangan lupa. itu dia. Karena Allah sendiri telah memberikan hukum-hukumnya itu. Nah. Tapi ingat loh ya, saya tetap akan memberi pengecualian terhadap kamu. Oke. Sehingga nanti kamu bisa membedakan dengan adanya pengecualian itu, gitu loh mas. Artinya itu untuk indikator sehingga kamu selalu bisa megang integritasmu. Jadi pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, setelah kita melihat video-video dari awal atau dari mana saja, kalau yang baru nonton buka ya yang sebelum-sebelumnya. Menangis dan tertawa itu jadi satu. Gak bisa menangis saja, gak bisa tertawa saja. Karena setelah menangis mesti tertawa, dan setelah tertawa mesti menangis lagi. Akhirnya, oh ini yang disebut bak menunggak. Akhirnya, ya benar. Hidup di dunia ini sendera gurau saja. Dipikir berat-berat amat ya buktinya ya ringan. Dipikir ringan-ringan ya ternyata Janganlah nggak berat. ngerti apa-apa. Nah, akhirnya kita bisa mentertawakan kebodohan, bukan suatu hal yang berat gitu loh. Itu kalau menurut saya. Tapi pemirsa, kembali kutu-kutu, karena sudah lama kita tidak dikenakan kutu-kutu, melulu kata-kata. Mau nggak pinjol aja? Kutu-kutu. Saya enggak punya kutu-kutu, biar kaji aja. Kamu ben kaji ya. Jadi saya cuma mau mengingatkan pemirsa, yang namanya kutu itu adanya satu di kepala, terutama yang rambutnya lebat. Nah, gimana cara membuang kutu di kepala? Ada 2 cara. Gundul. Digundul yang pertama, beres. Tapi hilang mahkota. Iya. Ada yang mau mempertahankan mahkota. Nah, gimana caranya? Silakan pemirsa pikir sendiri. Diobati itu nanti kaitannya dengan yang pengen ngerti. Wa qul jal haqqu wa zaqal batilu innal batila kana zaqa wa nunazzilu minal qur'an ma wa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dhalimina ila khosar. Itu kutu-kutu dari Ki Jolo-Jolo pertama. Sekarang yang kedua.
kita enak-enak tidur. Enak-enak tidur loh ya. Tidur itu ya di tempat tidur. Ya. Otomatis kan? Ya. Tempat tidur itu dari yang paling sederhana gedeprak tertidur. Namanya kan dia di tempat tidur walaupun gedeprak. Ya. Sampai yang termahal. Anggap aja kita ngomong nih, gak usah nyebut merek lah, pokoknya tempat paling mahal. Tapi, tapinya tempat tidur itu sudah lama tidak terkena sinar matahari, sehingga ada kutunya. Walaupun tempatnya bagus, tapi sudah lama tidak ada kena sinar matahari. Pas tidur di situ, pas bangun bentol-bentol merah-merah. Karena digigit tinggi gitu. Ya, karena digigitin kutu. Ya. Bahasa Jawa tinggi katanya. Ya. Nah, sebagian orang itu juga nyebutnya kutu. Ya. Pertanyaan saya, sama yang tidur tadi itu nggak kena kutu, ini tanpa biaya tidur ngedeprok tuh saking ngantuknya tidur aja di mana aja, nggak kena kutu. Tapi di tempat itu tiap hari ada sinar matahari, ini nggak masalah. Lah sementara yang di tempat bagus ini justru ada kutunya, bangun merah-merah semua, padahal ya pakai baju, pakai selimut. Gimana cara ngilangin merah-merahnya? Artinya apa? Tidak pandang. Selama namanya hamba, selama namanya dicipta, berarti sesuatu yang nyaman, yang baik belum tentu benar. Tetapi juga sesuatu yang tidak baik, tidak pada tempatnya, belum tentu juga tidak benar. Nah, ini kutu-kutu buat orang yang mau berpikir apa itu kutu. Nah, makanya Allah bilang, ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang dilihat ini takwa, pengen tahu di mana takwa, bukan di penampilan, bukan yang dilihat pakai mata. Kok moro-moro bentol-bentol dari yang tidur, kok moro-moro di kepala padahal dia dijaga, kepalanya ngadap di urut ke pohon, kok ada kutunya. Nah itu silahkan dipikir. Monggo Ki Jolo sebagai penutup. Oke, terima kasih. Terima kasih pemirsa. Mudah-mudahan apa yang telah kita ketengahkan bersama, dan mudah-mudahan ya Rob amin kita semua tetap dalam meliputan cahaya ilahi itu sendiri, dan kita selalu mengikuti apa yang ada di kisah nubuah dan risalah itu sendiri. Makanya mari sama-sama ini kita akhiri dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna min kulli bala'in wa min adzabil akhirah. Tawillana umurana bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sampai ketemu di video berikutnya.